Guru SDN 1 Bangsari. Untuk pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan seperti saat ini. Tidak perlu panjang lebar dalam acara hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu Bapak Ibu guru semua dalam rangka untuk menyelesaikan tugas saya di modul 1.4 Bapak Ibu di sini, yaitu untuk menyebarkan pemahaman saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 yang alhamdulillah ini merupakan modul 1 yang sudah selesai kemarin dan hari ini memasuki untuk modul 2. Namun sebelumnya saya akan membagikan praktik baik saya dalam mengikuti pendidikan CGB di modul 1, yaitu 1.4 dengan budaya positif. Berikut penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, Bapak. Mohon dilanjut. Sebelumnya, budaya positif itu apa? Budaya positif itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah lembaga. Apa-apa saja budaya positif itu? Ini merupakan konsep inti budaya positif, yaitu 1. Ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga restitusi. Itu merupakan konsep-konsep inti dari budaya positif yang merupakan keyakinan di suatu lembaga kita. Monggo Pak, lanjut. Berikut kita mengulas yang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik kita belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan dengan tahap perkembangannya, namun tetap sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan kepada murid yang berprofil pelajar Pancasila. Maksudnya pembelajaran berdiferensi itu yaitu pembelajaran yang kita itu memberikan beragam cara atau metode kepada peserta didik, karena di dalam kenyataannya dalam kelas kita menemukan karakter anak itu dan minat anak itu beda-beda, sehingga kita diwajibkan atau diharuskan mampu memberikan pembelajaran berdiferensi, yaitu memberikan banyak ragam atau banyak cara metode-metode untuk memenuhi kebutuhan belajar anak kita. Adapun di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi, kita tetap mengacu pada 6 pilar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Namun pada kenyataannya dalam budaya positif ini anak-anak ternyata belum mampu untuk melakukan pendisiplinan positif Bapak Ibu guru. Dan kita sebagai guru selalu mengontrol anak kita, dan kadang-kadang saat mengontrol kita terjadi miskonsepsi seperti ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat.
Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nanti akan dikupas lagi untuk slide selanjutnya. Monggo Pak, lanjut. Untuk disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah kita ini akan berjalan dan akan terwujud apabila disiplin positif ini diterapkan dan dikembangkan oleh seluruh warga sekolah. Adapun disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi ketika murid kita Bu, Bapak Ibu, ada yang melakukan pendisiplinan atau disiplin, itu dia itu melakukan dengan tanpa ada karena ingin mendapatkan imbalan, karena diancam atau takut hukuman, tidak. Tapi anak tersebut melakukan disiplin positif karena memang dia melakukannya dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada motivasi atau dukungan, dorongan dari pihak lain. Jadi secara inti sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Merupakan salah satu upaya untuk melakukan budaya positif, yaitu dengan disiplin positif, melakukan hal-hal yang positif itu tanpa dengan adanya dorongan eksternal. Maksudnya tanpa ingin dikasih imbalan, tanpa takut karena dihukum. Anak-anak sudah sadar diri bahwa perilaku itu memang harus kita lakukan dan perilaku mana yang tidak boleh dilakukan. Anak-anak sudah mengetahui dengan sadar sesuai dengan keyakinannya, keyakinan mereka sendiri. Lanjut Pak. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu Guru adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya kalau di sekolah kita mengacu saja kepada profil pelajar Pancasila. Kalau kita ingat di pertemuan kemarin kita merubah atau mengadakan perubahan visi kita ya Bu Guru, Bapak Guru. Kita untuk mewujudkan visi itu harus meyakini nilai-nilai kebajikan yang tertera di profil pelajar Pancasila, yaitu seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini kalau di sekolah kita menerapkan nilai-nilai kebajikan, otomatis visi yang kita inginkan akan terlaksana dan terwujud. Semua tidak lepas dari peran kita sebagai warga sekolah. Mari kita mulai menanamkan nilai-nilai kebajikan lagi, dan ini banyak lagi ada yang Ibu Primary Yes Program PYP. Ini merupakan nilai kebajikan dari sekolah dasar sampai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga merupakan contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di sekolah kita. Terus selanjutnya untuk keterampilan hidup atau life skill, dia ingin dapat dipercaya. Misalkan murid kita ingin dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan untuk sekolah kita demi mewujudkan visi daripada prakarsa perubahan yang sudah kita buat bersama kemarin. Monggo Pak. Adapun manusia melakukan motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi tidak lepas daripada untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut Pak. Adapun penerapan disiplin positif tadi bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5, seperti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sekolah kita, insya Allah kita sebagai pendidik sudah bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar ini kepada murid kita, ya Bapak Ibu Guru. Ya, ingin kasih sayang dan bisa diterima. Dia ingin penguasaan, ingin jadi pemimpin, ingin juga berprestasi seperti yang lain. Kalau usul ingin didengarkan, seperti itu. Dan untuk kebutuhan dasar yang penguasaan, itu tadi yang memimpin. Untuk kebebasan, murid tersebut memiliki pilihan. Jadi saat misalkan pelajaran saya, anak punya pilihan olahraganya apa, ternyata saat itu juga banyak macam pilihan daripada murid tersebut. Jadi dengan memberikan kebebasan berarti kita sudah memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Juga kesenangan Bapak Ibu Guru, ternyata bermain, tertawa, humor itu merupakan karakteristik peserta didik kita, utamanya usia SD. Jadi ketika anak itu bermain, ramai, terus di halaman bermain, tertawa, seperti itu, berarti kita juga telah memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan konteks kesenangan. Monggo lanjut. Lanjut Pak, ini tadi motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi ini merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi di perilaku ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini merupakan motivasi bersifat eksternal. Jadi ketika anak melakukan disiplin positif, dia itu cuma melakukannya karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Oke, aku lek orang ini kayak dihukum, kayak dianu kancaku, ngoten niku. Dan jadi ini merupakan Diane Gosen yang sudah menyatakan dalam 3 motivasi perilaku manusia, dari motivasi eksternal, takut akan hukuman dan menghindari ketidaknyamanan. Lanjut. Selanjutnya, anak melakukan disiplin positif karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkat atas daripada yang dari hukuman tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Nah, di sini seseorang yang melakukan itu sudah membayangkan akan mendapat imbalan apa jika dia melakukan. Lalu mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain
yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Ini juga motivasi yang bersifat eksternal. Lanjut, Pak. Nah, untuk yang ketiga, Diana Gosen menyatakan disiplin positif dilakukan oleh seseorang karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Karena mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan yang mereka hargai. Jadi mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka yakini tersebut. Ini merupakan disiplin positif dari motivasi perilaku yang bersifat internal. Jadi dengan kesadaran dirinya sendiri, dia melakukan pendisiplinan positif itu. Monggo dilanjut. Ini ketika siswa yang tidak melakukan disiplin positif atau melanggar daripada keyakinan kelas, guru biasanya memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sendiri biasanya sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan hukumannya bisa fisik maupun psikis. Contoh saja apabila murid tersebut itu bagaimana ya Bu kalau menjelaskan, ketika pelajaran saya olahraga, kok anak nggak bawa kaos olahraga, terus saya dan tiba-tiba mengatakan anak tersebut, kamu kenapa nggak ikut olahraga, nggak bawa kaos Bu? Ya udah sana ke kamar mandi, keluar sana nggak mandi. Nah, gurunya nggak tanya alasan kenapa dia sampai nggak bawa, itu tidak ditanyakan. Kan bisa saja anak tersebut karena lupa jadwal, terus karena lupa jadwal tadi, kenapa kan nggak belajar gitu, atau baju basah, sehingga guru itu nggak tanya, ujuk-ujuk dan tiba-tiba memberi hukuman gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba memberi hukuman, tidak menanyai dulu sebab kenapa sampai tidak memakai seragam. Tiba-tiba sampai sekolah ditanya nggak bawa seragam, dihukum, disuruh kelas kamar mandi. Terus untuk konsekuensi, sekarang konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap tidak nyaman karena dibuat tidak nyaman tetap dengan konsekuensi ini, dan sikap guru selalu memonitor murid. Di sini dibentuk keyakinan kelas, tapi tetap anak tersebut melanggar. Contohnya dilarang nyontek, gitu. Tapi kenyataannya guru itu memperhatikan kok dia itu nyontek terus. Akhirnya guru itu memanggil untuk sana ke depan kerjakan di papan tulis. Dan itu merupakan konsekuensi. Dan restitusi. Restitusi mungkin Bapak Ibu paham ya restitusi? Ya, restitusi adalah pendekatan kita, cara pendekatan guru kepada murid untuk menerapkan pendisiplinan positif dengan cara kita itu dengan melalui proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu kita bersama-sama mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dalam artian untuk restitusi ini guru menjadi pendengar dan sekaligus bisa dijadikan teman curhat. Tapi pada dasarnya untuk restitusi ini menjadikan suatu alternatif untuk kita sebagai guru dalam mendisiplinkan positif untuk peserta didik kita. Monggo Pak. Nah, ini posisi kita ya Bu Guru sebagai posisi kontrol guru ada 5, yaitu kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kita menjadi teman, kita menjadi pemantau, dan kita menjadi manajer. Monggo Pak.
Pernyataannya seperti ini Bu Guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sudah merupakan 5 posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Biasanya Bapak Ibu Guru mengucapkan pernyataan seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Bapak Ibu Guru atau kita semua. Itu merupakan posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini yang ditanya, ini ucapan guru kepada murid ketika guru itu sebagai penghukum. Lalu sebagai teman, guru berkata begini, ayolah lakukan demi ibu bapak, atau ayolah demi Bu Ani lakukan itu ya. Nah itu Bu Ani memposisikan sebagai teman. Lanjut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini karena melihat anak-anak itu antusias ingin sekali mendapatkan, kita sebagai guru memantau anak itu ternyata sangat antusias untuk memiliki bintang atau stiker atau penghargaan gitu. Lalu ada peran kita sebagai manajer, yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini guru sebagai manajer mencari solusi bersama murid untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh anak tersebut yang mengakibatkan dia melanggar disiplin positif tentang pelanggaran keyakinan kelas yang sudah disepakati, biasanya seperti itu. Lalu guru sebagai penghukum, yaitu kamu selalu yang paling terakhir. Kata-kata seperti itu biasanya kita sebagai guru saat di posisi kontrol penghukum. Lanjut Pak. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika kita dihadapkan dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin ini tidak hanya di sekolah kita, semuanya sama, kasusnya sama. Ini diambil dari banyaknya jawaban dari seluruh calon guru penggerak, semua kasus sama Bapak. Jadi ketika upacara Pak Cipto itu menemui atau Bu Guru semua menemui ketika anak tidak lengkap atribut upacaranya, atribut seragam, atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kita ketika menjadi penghukum, yaitu kita suruh menghormati bendera selama 1 jam Pak. Itu. Dan ini nanti kalau penghukum biasanya anak itu akan selalu teringat, oh ketika SD saya dihukum karena nggak pakai dasi ketika upacara misalkan. Itu nanti akan membawakan memori atau ingatan yang sangat dalam tentang Bapak Ibu guru atau siapa yang memberi hukuman itu. Jadi semoga saja kita tidak menjadi penghukum. Dan pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu kata-kata ketika seseorang melakukan melanggar disiplin positif. Disiplin positif. Lalu lanjut, kita sebagai teman, ketika anak itu lupa maka atribut, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Ini seakan-akan kita itu berkata sama teman kita sendiri. Terus murid juga menganggap gurunya itu sebagai teman juga. Jadi kita di posisi sebagai teman. Lalu kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini merupakan guru sebagai pemantau biasanya seperti ini. Jadi sudah melanggar, lalu konsekuensinya membeli atribut. Dan kita di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu?
Ini ketika guru menjadi manajer menanyai kenapa seseorang itu tidak memakai dasi atau topi, dia menanyai. Terus kita di sini memperbaiki kesalahannya bersama-sama. Yang mencari jawabannya yaitu murid itu sendiri. Guru cuma memfasilitasi atau menjadi teman dalam mencari solusi tadi. Monggo Pak. Keyakinan kelas. Sekarang menginjak keyakinan kelas. Kenapa dibentuk keyakinan kelas? Karena disiplin positif tadi bisa terwujud dengan adanya nilai keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama di kelas tersebut. Jadi kebiasaan yang berpihak pada siswa ini diharapkan siswa dapat bertumbuh, berkembang, menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Adapun keyakinan kelas ini saya sudah membuat di kelas 6 Bu. Kemarin saya membuat seperti plano yang seperti kita merumuskan prakasa perubahan kemarin. Saya bagikan kertas kosong ke anak, nanti anak-anak bisa menuliskan apa ide gagasannya terkait keyakinan kelas. Jadi misalkan dilarang membuang sampah di kelas, itu ada ucapan seperti itu. Dilarang mencontek, dilarang miso-miso, ngoten iku sampun. Artinya di situ dibuat keyakinan kelas, kita tulis dengan kertas yang besar, ditempelkan di dinding kelas, dan itu sudah merupakan kesepakatan yang harus dijalankan. Dan apabila mereka ada yang melanggar, harus lapor ke guru kelas atau guru yang bersangkutan yang diajak membuat keyakinan kelas ini. Lalu kita saat menghadapi anak yang melanggar disiplin tadi, kita harus bijak menerapkan posisi kontrol kita. Apa ingin menjadi penghukum, apa ingin menjadi orang yang merasa bersalah, atau menjadi pemantau, teman, atau menjadi manajer. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena pada dasarnya hampir sama Bu, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama, yaitu untuk mengatur biar kelas kita menjadi kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk belajar siswa. Monggo Pak, lanjut. Adapun ini peraturan dan ini keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang diterapkan adalah tanggung jawab. Contohnya lagi, kalau pinjam pensil temannya harus dikembalikan, itu juga merupakan tanggung jawab. Lagi misalkan dilarang mengganggu orang lain, itu bentuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Atau dilarang mengolok-olok teman, kalau di dalam kelas mungkin ini bentuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini karena kekerasan itu biasanya terus kita bertengkar, nanti salah satu dicederai, terluka, ya nanti akan membawakan dampak tentang keselamatan. Jadi tetap masuk ke keyakinan kelas keselamatan dan juga menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya, karena kalau memakai narkoba ujung-ujungnya dia akan sakit. Jadi keyakinan kelas kita adalah kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, berarti antri, budaya antri, sabar. Dan juga keyakinan kelas menghormati orang lain. Lalu ketika ada pandemi itu ada peraturan gunakan masker. Itu semata-mata karena melaksanakan keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, karena kalau berlari sampai jatuh
dia nanti akan keselamatannya akan terancam dan juga keamanannya akan tidak stabil karena koridor dibuat untuk lari-lari, gitu. Oke, monggo langsung mawon. Sampun siang balik. Pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu ini cara kita dalam membentuk keyakinan kelas dalam kelas kita masing-masing. Bersifat abstrak, pertanyaannya universal, dibuat pernyataan positif, sedikit saja kata-katanya tapi mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas kita dan mudah diterapkan di sekolah kita. Lanjut, semua warga sekolah atau kelas terlibat dalam pembuatannya tadi. Oke. Saat membuat keyakinan kelas, semua anggota atau warga kelas terlibat. Jadi bukan guru yang membuat keyakinan, bukan anak saja yang membuat keyakinan, tapi bersama-sama membuat keyakinan kelas, disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Monggo Pak. Bapak Ibu guru, dalam modul 1.4 saya sebagai calon guru penggerak sangat tergugah atau sangat terengah kaget dengan cara penerapan saya itu ternyata salah Bu saat menghadapi anak. Saya sendiri sebagai contoh, ketika anak itu melanggar disiplin, butuhnya kalau das ternyata itu berdampak negatif ke anak. Jadi saya sekarang ini kalau saya Bu, saya menemukan segitiga restitusi ini sebagai solusi saya untuk menerapkan disiplin positif terhadap anak yang melanggar keyakinan kelas, yaitu di mana suatu proses dialog ini dijalankan guru dan anak yang bersedia menjadi mandiri dan bertanggung jawab dengan kita segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, dan 3. Menanyakan keyakinan. Ini bisa kita ulak-walik, contoh begini, kemarin ada anak Pak, ini bukan hanya cerita, tapi kemarin ada anak datang terlambat 5 menitan Pak. Terus saya tanya, kenapa kamu datang terlambat sudah berapa kali? Itu Pak saya. Sudah sering Bu. Kamu tahu terlambat itu salah apa benar? Salah Bu. Ya, kalau salah itu wajar. Tiap manusia punya salah. Tergantung kita mau memperbaikinya apa tidak. Anaknya iya Bu. Lanjut itu ini. Kira-kira apa yang membuat kamu itu belum, saya bertanya begini, apakah terlambat sekolah itu merupakan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu apa keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu. Itu masuk ke apa? Disiplin waktu. Terus kamu melanggar keyakinan kamu? Iya Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Solusinya apa kira-kira? Saya tanya gitu Pak. Nah, alhamdulillah Pak, ternyata hari ini dia berangkat pagi sekali. Saya tanya jam 6:30. Alasannya terlambat itu tadi bibar subuhan Bu meleh, akhirnya bakong. Nah, terus tadi sudah ketemu Pak solusinya itu. Dia habis sholat subuh tidak akan tidur lagi karena akan berdampak membuat dia bangunnya terlambat atau kesiangan. Jadi tadi sudah disepakati, berarti kamu nggak boleh tidur lagi kalau habis subuh, karena kalau sampai tidur kamu nanti akan terlambat sekolah lagi. Alhamdulillah tadi ini juga saya video Pak, merupakan penerapan saya menerapkan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, dalam stabilkan identitas dari segitiga restitusi kita tadi, kita itu untuk membuat anak itu yang merasa gagal karena berbuat salah,
menjadi positif terhadap dirinya. Itu dengan kata-kata begini, berbuat salah itu wajar. Bisa, tidak ada manusia yang sempurna, boten disaged. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, boten disaged. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, boten disaged. Upami bapak ibu guru mau menerapkan segitiga restitusi dan kamu berhak merasa begitu. Karena misalkan bukunya disobek temannya, dia itu kesel akhirnya ngeplak. Nah itu, dia itu ditanya, lah kenapa kamu kok ngeplak? Saya kesel kok pak. Nah kita bisa mengatakan kamu berhak merasa begitu saat kita menstabilkan identitas. Monggo pak. Saat validasi tindakan yang salah, itu guru membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Bisa Bapak Ibu guru dengan mengucapkan pernyataan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu juga bisa. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, boten disaged. Terus, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, boten disaged. Ini untuk menerapkan segitiga restitusi tadi dengan tindakan validasi tindakan yang salah. Lanjut Pak. Sesudah itu kita menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa tanya, apa keyakinan kelas kita? Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan saat menerapkan segitiga restitusi di tindakan menanyakan keyakinan. Baru nanti setelah ketiga-tiganya kita laksanakan, kita akan mendapatkan solusi yang mencari anak itu sendiri. Jadi guru hanya menanyakan atau sebagai manajer memimpin mencari solusi anak tersebut. Kenapa sampai melanggar disiplin positif? Sampun Pak. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga bermanfaat. Apabila salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi keyakinan kelas apa yang akan kamu tuliskan di dalam kertas, nanti ditempel di sini, dari sini ya, nanti ditempel deh. Kita membuat keyakinan kelas tujuannya agar belajar kita menjadi nyaman, aman, dan kalian bisa bertanggung jawab. Ayo, yang sudah bisa ditempel di depan. Kita membuat keyakinan kelas 6. Biar kelas 6 dalam belajarnya tidak ada yang mengalami keadaan yang tidak aman, tidak tenteram. Ayo maju ke depan, yang sudah punya jawaban bisa ditempel di depan. Alfi sudah? Ayo Alfi ditempel. Alfi maju. Ya. Ya enggak apa-apa. Ayo maju. Bentek kerok, kita anu. Ya gini. Kalau dia maju bunyi
Dilarangnya apa? Diberi diberi. Ayo, langsung satu-satu ya. Nanti. Dilarang rame. Mriki Bu. Ya. Gini. Ya, dilarang apa? Betul kaki. Dilarang apa? Anjir, aku yang mriki Bu. Sesajane yang pernah mengganggu kamu saat belajar ini kamu bawa kondisi saat kamu bagaimana? Tulis di situ. Ya, satu-satu. Mas kita balik. Berfoto belum dulu ya? Ora sah. Ini tuh yang tak sisa ya. Semua sudah? Gak apa-apa, yang penting satu baca dua ini. Yuk, yang belum segera ditempel di depan. Terus nanti kita sepakati bersama apa yang menjadi keyakinan kelas kita, nggih? Lanjut, siapa yang belum? Yang belum siapa? Minggu tinggal lem. Bisa dilarang ngapain? Oh, Dobis. Aku dilarang. Semua sudah? Ya, tinggal satu. Terus kita nanti akan membuat rumusan daripada yang kalian tulis di sini. Pendapatmu di sini, oke? Ayo, Ais. Ada kapur? Di sini telah kita dapatkan jawaban dari kalian. Mengajar ke sini semua ada agar kalian nanti sudah paham, sudah tahu apa-apa saja yang menjadi keyakinan kelas 6. Yang di sini ada yang punya pendapat yaitu dilarang rame, dilarang berbicara kotor, dilarang nyontek, dilarang bicara kotor, dilarang berlari-lari di dalam kelas, dilarang bermain di kelas, dilarang gaduh dalam jam pelajaran maupun jam kosong, dilarang makan di kelas, dilarang membuang sampah di meja, dilarang mencontek, dilarang rame, dilarang mengerjakan, dilarang berisik, dilarang makan, dilarang bicara kotor, dan dilarang mencontek saat mengerjakan tugas atau ujian. Ini semua menjadi usulan kalian untuk peraturan, ya toh? Oke, Bu Ani sepakati, Bu Ani mendukung adanya pendapat kalian untuk membuat peraturan di kelas ini. Oke? Berarti semua peraturan atau keyakinan kelas 6 ini yang mematuhi siapa?
semua kelas 6. Kalau tidak, kalian mau diapakan? Mau menjalankan apa yang menjadi sanksinya, gitu? Ya, contohnya dilarang rame di sini. Berarti kita saling apa? Biar apa kalau nggak rame? Kalau nggak rame itu menciptakan suasana apa? Tenang. Terus lek rame ngesor kono kira-kira piye? Hah? Berisik lah. Berarti dengan kamu tidak rame, kamu sudah menghormati siapa? Menghormati warga sekolah, warga kelas lain, gitu. Menghormati orang lain. Ini kesepakatan nih. Dilarang berbicara kotor. Dilarang bicara kotor. Dilarang berbicara kasar, ini sama. Berarti kita sopan santun. Sopan santun. Terus lagi dilarang nyontek. Dilarang menyontek saat ujian. Ini juga dilarang nyontek. Ini merupakan apa? Nilai kebajikan apa? Kowe garap saisomu dhewe. Berarti kamu seperti kamu bicara apa adanya, nggak bohong. Berarti apa? Jujur. 3 harus jujur. Ya ora? Yang keempat, dilarang lari-lari dalam kelas. Gitu. Dilarang berisik saat belajar. Dilarang rame. Lah ini menunjukkan apa ini, Asa? Nilai kebajikan apa? Dilarang berisik di dalam kelas juga sama dengan menghormati. Lek kowe ora rame nang kelas, nang ngesel kono ya ora samar grebeken. Ya toh? Gitu mboten? Karo tanggung jawab. Oh iya. Kita di dalam kelas nggak boleh bermain-main. Boleh bermain di mana? Padahal boleh bermainnya di mana? Di luar kelas. Tentunya di halaman sekolah. Berarti kita tanggung jawab. Ya ora? Tanggung jawab. Termasuk dengan makan, minum, membuang sampah, ini termasuk juga masuk ke tanggung jawab. Terus dilarang berbicara kasar, dilarang gaduh. Ini nanti kalau misalkan ini ada yang pasti temanmu kan ada yang tukaran, gitu. Kalau wes tukaran berarti dadine cing-cingan ke piye? Musuh-musuhan. Jadi di sini perlu ditanamkan apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi sesama. Orang nek sing tukaran, gitu. Menyayangi sesama. Ini bisa kalian tulis di buku tulismu atau bisa dipajang di apa ini? Di kertas. Nanti kita buat kesepakatan kelas untuk ditempelkan di apa? Di tembok. Biar kalian bisa tahu atau bisa ingat selalu apa keyakinan yang ada di kelas kita. Anak-anak boleh menulis keyakinan kelas 1 menghormati apa, Andra? Ya. Keyakinan kelas 6. 1 saling menghormati. 2 sopan santun. 3 jujur. 4 tanggung jawab. 5 saling menyayangi sesama. Judulnya keyakinan kelas 6. Boten. Ini kan hasil dari ide kalian tadi. Gitu?
kasih buat keyakinan kelas saya merasakan belajar. Saya menyenangkan dan merasa tenang. Terima kasih banyak.